Baiklah pemirsa, berbicara mengenai dunia perburuan memang tidak ada habisnya. Selalu ada isu, dinamika, serta tantangan yang dihadapi para pekerja di tengah perkembangan zaman dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Saat ini kita sudah terhubung dengan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, wilayah Sumatera Selatan, Bapak Abdullah Anang, untuk membahas lebih lanjut terkait buruh dan berbagai permasalahan yang dihadapi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Anang. Apa kabarnya hari ini Pak? Assalamualaikum, Bu Desi. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat ya Pak. Baik Pak, untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini Pak. Beberapa hari lalu ada arahan dari pusat guna menggelar aksi demo serentak terkait buruh ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih Bu Desi kesempatan yang diberikan kepada kami untuk aksi yang telah disampaikan oleh pimpinan pusat ke beberapa wilayah yang ada di Indonesia, utamanya di Sumatera Selatan. Hal tersebut sudah kami sikapi dan apapun yang menjadi keputusan pusat untuk melaksanakan aksi serempak di seluruh Indonesia, ya tentu kita akan mendukung sepenuhnya karena ini murni adalah gerakan buruh dalam rangka menuntut, meminta hak-hak pekerjanya supaya dapat dilaksanakan oleh para pengusaha sesuai dengan aturan dan undang-undang berlaku. Demikian. Kalau tadi sudah menceritakan secara umum Pak, jika kita melihat lebih dalam lagi Pak, seperti apa sebenarnya permasalahan utama yang dihadapi oleh buruh saat ini Pak? Baik, terima kasih. Permasalahan buruh ini sangat kompleks sekali saat sekarang, di mana pasca keputusan Mahkamah Konstitusi, di mana keputusan tersebut Undang-Undang Cipta Kerja yang nomor 11 itu telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan pemerintah, dalam hal ini pemerintah dan DPR, dalam waktu 2 tahun agar segera membuat undang-undang yang baru. Namun sampai saat sekarang kita belum ada titik terang apakah ini telah dilakukan oleh pemerintah maupun DPR. Oleh karena itu kami dari pekerja dan buruh yang dalam hal ini diwakili oleh Serikat Pekerja Serikat Buruh dan Partai Buruh selalu mengejar dan meminta konsistensi daripada pemerintah untuk melaksanakan keputusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut. Ya, kalau tadi sudah dibicarakan secara detail juga ya Pak, khusus di Sumatera Selatan sendiri Pak, bagaimana kondisi kehidupan buruh sejauh ini? Baik, secara umum kondisi buruh yang ada di Sumatera Selatan, yang ada di Indonesia dan khususnya di Sumatera Selatan, memang masih perlu untuk dilakukan peninjauan tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan kita sangat prihatinkan, Undang-Undang yang telah diatur oleh Undang-Undang pun masih banyak para pelaku pengusaha itu tidak melaksanakan sepenuhnya. Contoh, upah, yang mana upah tersebut sudah ditetapkan melalui upah minimum provinsi, tapi masih banyak juga pengusaha yang tidak melakukan itu. Kemudian juga status pekerja. Saat sekarang masih banyak pekerja-pekerja yang nasibnya masa depannya tidak jelas. Oleh karena itu salah satu tuntutan kita adalah hapuskan outsourcing dan upah murah. Itulah yang menjadi fokus kita. Kemudian juga hal-hal lain seperti masih tingginya kecelakaan kerja di sektor-sektor tertentu. Sementara K3 di setiap perusahaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kalau boleh saya katakan, K3 yang ada di perusahaan itu hanya sebatas administrasi. Oleh karena itu, kami beserta beberapa pakar dan akademisi menginisiasi agar K3 ini bisa berjalan di setiap perusahaan, dalam hal ini untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja. Namun harapan kami dari Dewan K3 Provinsi yang sudah kami rekomendasikan kepada Gubernur, sampai saat sekarang juga tidak ada titik terang. Sementara di Dewan K3 ini adalah partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah dalam hal ini secure pengawasan tenaga kerja. Yang mana mungkin kita sama-sama lihat masih banyak tingkat kecelakaan kerja di setiap perusahaan. Demikian, Bu.
Berarti masih banyak harus perlunya peninjauan dan pengawasan ya Pak. Kalau tadi sudah dibicarakan secara gambaran umum Pak, kalau dari kacamata Bapak sendiri sebagai Ketua KSPSI Sumatera Selatan, bagaimana Pak kondisi buruh saat ini? Ya, itu tadi sudah saya katakan, status pekerja hampir rata-rata semua pekerja saat sekarang sejak lahirnya undang-undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, itu status pekerja tidak jelas. Hampir semua pekerjaan itu bisa di outsourcingkan, bisa dikontrakkan. Nah, ini yang sangat memprihatinkan. Jadi kita mengharapkan agar outsourcing ini betul-betul dihapuskan. Kemudian juga mengenai upah, kita minta bersama-sama dalam hal ini pengawasan untuk memantau pelaksanaan upah kepada para pekerja. Boro-boro untuk melaksanakan itu, Bu. Sementara upah pekerja juga sampai saat sekarang masih jauh daripada mencukupi. Oleh karena itu, kita mengharapkan khususnya kepada pemerintah, DPR, segera buat dan terbitkan undang-undang yang telah diminta oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-Undang Tenaga Kerja yang baik. Berarti sudah banyak sekali permasalahan buruh ya Pak di Sumatera Selatan ini. Nah Pak, kalau kita berbicara soal perhatian pemerintah, bagaimana dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota dalam memperhatikan kesejahteraan buruh ini Pak? Ya masih perlu kita tingkatkan. Sebagaimana saya sampaikan tadi, khususnya masalah kecelakaan kerja. Di setiap perusahaan, itu tingkat kecelakaannya masih sangat tinggi. Saya katakan tadi, pengawasan itu masih jauh. K3 tidak berjalan di setiap perusahaan. Baru hanya sebatas pelengkap administrasi. Kita lihat beberapa tahun yang lalu, baru-baru ini, di salah satu BUMD, kecelakaan kerja di bulan puasa. Kemudian juga yang lain-lain, ada yang cacat. Sementara pekerja juga, terutama pekerja buruh harian, itu masih ada yang tidak dilindungi oleh BPJS, dilindungi dalam BPJS Ketenagakerjaannya. Nah, hal-hal inilah perlu ada peningkatan pengawasan. Nah, kami beserta pakar dan akademisi telah menginisiasi, saya sampaikan tadi. Ini adalah salah satu partisipasi masyarakat tentang Dewan K3 dan ini diatur oleh undang-undang. Dewan K3 nasional ada, Dewan K3 provinsi ini seyogyanya memang harus ada dalam kontrol kita, membantu pemerintah yang notabene sampai saat sekarang permasalahan ketenagakerjaan di Sumatera Selatan ini masih jauh daripada harapan. Begitu. Berarti banyak sekali yang dibutuhkan oleh para guru K3 juga ya Pak, terutama K3 dan juga upah minimum. Nah Pak, kalau kita bicara soal terkait jumlah, berapa total buruh di Sumatera Selatan saat ini Pak? Dan mayoritas bekerja di sektor apa aja Pak? Kalau untuk total keseluruhan ya kita mungkin nanti bisa di cross check di Dinas Tenaga Kerja. Tapi sektor yang sekarang sangat dominan yang ada di Sumatera Selatan, yaitu pertama sektor tambang, batu bara, kemudian sektor perkebunan, yaitu perkebunan kelapa sawit. Nah ini tenaga kerjanya cukup besar dan ini perlu pengawasan yang harus kita lakukan. Jadi untuk jumlah ketenaga kerja yang ada di Sumatera Selatan nanti bisa di cross check di Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Sekali lagi harapan kami melalui himbauan kami pada siang hari ini khususnya kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, rekomendasi Dewan K3 Provinsi yang telah kami sampaikan mohon segera untuk ditindaklanjuti. Kalau hal ini sampai tidak ada respon dari Gubernur, ya jangan kemungkinan akan lahir nanti LSM Dewan K3. Ini akan didorong oleh kawan-kawan khususnya dari pakar-pakar K3 dan para akademisi serta beberapa serikat. Karena menurut pendapat kami ini yang menjadi fokus kita. Kemudian masalah hal-hal lain ya tadi kita mengharapkan undang-undang segera untuk dilahirkan oleh pemerintah pusat beserta DPR.
Banyak sekali harapan-harapan kita ya Pak tentunya Pak untuk memajukan para buruh ini. Nah Pak, kalau kita tadi kan sudah singgung sedikit Pak mengenai soal upah minimum. Kita tahu sering ada isu soal upah minimum ini Pak. Bagaimana tanggapan Bapak sendiri mengenai kondisi upah buruh di Sumatera Selatan ini Pak? Boleh diceritakan lebih detail lagi Pak? Baik, untuk upah minimum, sebagaimana kita ketahui, pada tahun upah minimum tahun 2025 itu karena instruksi langsung oleh Presiden Prabowo. Karena kita tidak ada pijakan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk upah minimum tahun 2026, kami, kebetulan saya ada di Dewan Pengupahan, itu tidak ada pijakan, tidak ada acuan yang akan kami pegang. Kita pakai rumus apa? Kita pakai aturan apa? Nah, ini yang barangkali memicu daripada gerakan-gerakan buruh. Ditambah lagi kerja DPR sampai saat sekarang, fenomena kita lihat, DPR banyak kritisi, sementara anggota dewan kita kerjanya gimana? Sementara untuk membuat undang-undang kan itu adalah anggota DPR. Apa kerjanya? Nah, ini ya harapan kita. Jadi untuk upah tahun 2026, kami dari Dewan Pengupahan pun belum bisa berbuat apa-apa. Ini sudah bulan Agustus. Sementara September itu kita sudah harus merumuskan di Dewan Pengupahan. Karena upah minimum itu adalah yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan berdasarkan aturan undang-undang yang ada, dan setelah itu baru kita rekomendasikan gubernur. Gubernur tidak bisa menaikkan upah minimum. Nah, itu untuk pelaksanaan. Untuk kontrolnya saja, untuk pelaksanaan di lapangan masih banyak juga para pengusaha yang tidak melaksanakan. Jadi memang perlu kontrol yang luar biasa. Sementara Dinas Tenaga Kerja keterbatasannya dalam pengawasan, ini masih banyak PR yang harus kita lakukan di Provinsi Sumatera Selatan. Berarti upah minimum termasuk faktor penting ya Pak. Nah Pak, kalau kita bicara lagi selain upah Pak, adakah permasalahan lain yang cukup mendesak seperti jaminan kesehatan, keselamatan kerja maupun kontrak kerja Pak? Saya rasa yang paling sangat mendesak itu tadi, Dewan K3 Provinsi Sumatera Selatan, kami minta kepada Gubernur Sumatera Selatan segera SK-kan Dewan K3 Provinsi Sumatera, karena ini adalah partisipasi masyarakat dalam membantu kepala daerah untuk permasalahan khususnya kecelakaan tenaga kerja. Karena kaitannya banyak lah, bukan hanya kecelakaan kerja, kesehatan kerja, penyakit karena kerja. Ini faktornya ini luar biasa. Jadi sekali lagi saya sudah berbicara 2 kali, baik di media massa, agar Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, harapan kami segera SK-kan DK3 Provinsi Sumatera Selatan. Karena besar faktor dari K3 tersebut ya untuk kesehatan kerja ataupun kecelakaan kerja itu sendiri. Nah, kalau kita jika melihat regulasi ketenaga kerjaan saat ini Pak, apakah sudah cukup berpihak kepada buruh atau justru masih banyak yang belum terakomodasi? Jauh sekali, saya katakan tadi. Makanya kenapa sampai berapa kali kita gugat di Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Tenaga Kerja, Cipta Kerja. Alhamdulillah Mahkamah Konstitusi dapat merespon itu dan memutuskan pemerintah harus membuat undang-undang yang baru. Karena Undang-Undang Cipta Kerja yang ada saat sekarang, itulah tadi saya katakan di awal, status pekerja tidak jelas. Kemudian lagi hak-hak pekerja kalaupun di PHK, hak pesangon mereka. Masih banyak pekerja yang terdegradasi oleh Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Oleh karena itu, harapan kami pemerintah beserta DPR segera untuk melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi untuk membuat undang-undang ketenaga kerjaan yang baru. Betul sekali Pak, kadang kita mendengar keluhan dari buruh itu sendiri tentang PHK, putus hubungan kerja. Nah, bagaimana Pak tren PHK ini sendiri di Sumatera Selatan dalam beberapa tahun terakhir? Nah, itulah tadi, luar biasa. Kesempatan ini diambil oleh para pengusaha. Ya, karena uang pesangon daripada itu jauh berkurang. Karena kesempatan ini, ya boleh saya katakan demikian. Karena apa yang kita lihat cukup besar tren PHK yang ada di 2 tahun terakhir ini itu cukup besar. Sementara kita melihat
itu perusahaan sebenarnya belum begitu boleh kita katakan bangkrut, tidak. Makanya salah satu statement daripada pimpinan pusat agar bentuk komisi PHK. Jadi perusahaan tidak semena-mena, tidak langsung untuk melakukan PHK terhadap pekerja sebelum memang betul-betul perusahaan itu dianggap sudah tidak memungkinkan lagi. Berarti banyak sekali ya Pak kemarin dalam 2 tahun terakhir itu mengenai tren PHK ya Pak di perusahaan-perusahaan. Ya, luar biasa. Ya. Jadi 2 faktor saya katakan tadi, memang diambil kesempatan itu tadi karena dengan undang-undang yang baru, kemudian juga ada beberapa sektor itu mengalihkan usahanya ke tempat lain, bukan berarti dia bangkrut, bukan. Dia mengalihkan, umpama contoh kita yang ada di Indonesia, dari Tangerang, Bekasi dia larinya ke Jawa Tengah. Karena di sana upahnya agak rendah. Nah ini yang kita tidak inginkan. Jadi kalau memang perusahaan itu sudah tidak memungkinkan lagi, mungkin tidak kita permasalahkan. Berarti jalan satu-satunya emang di PHK ya Pak, kalau misalkan perusahaan itu tidak memungkinkan lagi untuk berjalan? Masih banyak alternatif. Jadi tidak sekonyong-konyong langsung mem-PHK. Bisa saja mengurangi jam kerja, enggak efisiensi pengurangan, tidak otomatis frontal untuk mem-PHK semua. Makanya kita minta kemarin sudah tidak dia melalui pusat agar dibentuk komisi PHK. Jadi ada tim yang nanti perusahaan itu kalau memang dia harus PHK harus melalui peninjauan dulu sehingga tidak sekonyong-konyong untuk melaksanakan PHK tadi. Jangan langsung mem-PHK karyawan ya Pak tentunya ya Pak. Nah Pak, kalau tentu dalam perjuangan buruh itu sendiri kerjasama dengan pemerintah dan pengusaha sangat penting ya. Nah bagaimana hubungan KSPSI Sumatera Selatan ini sendiri dengan dua pihak tersebut sejauh ini Pak? Ya, di dalam hubungan ini kita sudah ada lembaga itu namanya LKS Tripartit. Itu memang diatur dalam undang-undang dan itu ada di provinsi maupun ada di kabupaten kota. Nah, LKS Tripartit ini adalah lembaga yang sangat strategis sebetulnya untuk membantu kepala daerah menyelesaikan persoalan-persoalan ketenaga kerjaan yang ada di provinsi maupun di Provinsi Sumatera Selatan. Tapi itu sekali lagi saya katakan, lembaga LKS Tripartit ini juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seharusnya support daripada kepala daerah, gubernur, wali kota maupun bupati untuk mengefektifkan lembaga kerjasama LKS Tripartit ini. Jadi kita ada dua lembaga, Bu ya, Bu Desi, ada Dewan Pengupahan, ada LKS Tripartit. Nah, kedua lembaga ini sangat strategis, khususnya LKS Tripartit. Tapi di beberapa kabupaten kota itu tidak berjalan dan malah tidak ada. Di provinsi juga berjalannya tersendat-sendat. Entah persoalannya apa, kita kurang paham. Nah, seyogyanya LKS Tripartit ini salah satu lembaga yang membantu kepala daerah, baik itu gubernur maupun kabupaten, dalam konteks melaksanakan, membantu menyelesaikan persoalan-persoalan tenaga kerja. Jangan ada masalah, baru yuk ketiga komponen ini hadir. Maksud kami, LKS Tripartit ini kalau berjalan efektif, kita akan mencari solusi, mencari inovasi, bagaimana langkah-langkah ke depan agar Provinsi Sumatera Selatan ini bisa kondusif dan para pekerja buruhnya bisa sejahtera. Baik, penyampaian sangat informatif sekali ya Pak, tentunya yang sangat detail sekali dan juga Pak. Baik, terakhir Pak, apa yang akan terus disuarakan oleh Serikat Buruh agar kehidupan buruh dapat lebih layak khususnya di Sumatera Selatan ini Pak? Baik, untuk kawan-kawan semua, baik serikat pekerja, serikat buruh, para pekerja dan buruh yang ada di Sumatera Selatan, apapun yang telah dihimbau oleh pimpinan pusat, yuk kita dukung. Namun, kalaupun masih ada rekan-rekan yang ingin menyampaikan aspirasinya, turun ke jalan pada tanggal 28 nanti, tolong mari kita sama-sama jaga kondusivitas dan keamanan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.
Kemudian harapan kami tadi, satu, pemerintah maupun DPR segera buat undang-undang yang baru sesuai dengan Mahkamah Konstitusi, dan untuk Provinsi Sumatera Selatan khususnya para Bapak Gubernur, kami mohon segera untuk di-SK-kan Dewan K3 Provinsi Sumatera Selatan. Demikian. Banyak sekali harapan-harapan untuk para buruh dan juga kita ya Pak tentunya. Nah Pak, baik, terima kasih banyak Pak Anang atas waktunya hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi gambaran jelas mengenai kondisi buruh dan tantangan yang dihadapi saat ini. Serta menjadi masukan bagi semua pihak untuk terus meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Baik, terima kasih Pak, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.